Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Kurnia Mubintari. Kali ini kita akan membahas tentang adaptasi baru, gaya baru, normal baru. Sebelum kita mulai berbincang-bincang, mari kita simak terlebih dahulu biografi dari Kak Kurnia Mubintari. Nah, oke guys, sekarang di sini aku udah bersama Kak Kurnia Mubintari nih. Sekarang kita mau tanya-tanya ke Kak Kurnia tentang penyakit corona atau coronavirus. Sebelum itu kita tanya-tanya ke Kak Kurnia yuk. Nah, Kak Kurnia gimana nih sekarang kabarnya? Alhamdulillah Kak, sekarang baik. Gimana Kak, kuliahnya lancar ya? Alhamdulillah lancar Kak. Nah, di sini aku mau tanya Kak ya, tentang penyakit corona atau sering orang-orang sebut sebagai COVID-19. Apa sih itu penyakit corona, Kak? Iya Kak, jadi penyakit corona atau COVID-19 itu adalah penyakit yang ditularkan melalui infeksi saluran pernafasan. Penyakit ini pertama kali dipertemukan di Wuhan, Cina. Virus ini sebenarnya tidak semengerikan SARS dan MERS Kak. Akan tetapi virus ini penularannya itu sangat cepat. Bahkan berhari-hari penularannya tuh bisa bertambah ratusan seperti itu Kak. Nah, penyakit ini sendiri itu kan banyak ya orang-orang yang menganggapnya sangat seram. Apakah anggapan itu benar? Penyakit ini semengerikan anggapan masyarakat di sekitar kita? Kalau dikatakan serem ya pastinya serem lah ya Kak ya. Soalnya kan ini kan pandemi atau wabah dan penularannya itu juga sangat cepat Kak. Bahkan yang lebih serem lagi tuh kadang kalau satu keluarga kita kena itu kita tidak menyadari gitu loh Kak. Kadang kan juga ada yang tidak ada tanda dan gejalanya begitu Kak. Oh, jadi begitu ya Kak. Kalau boleh tahu nih, apa aja gejala orang yang terinfeksi atau terindikasi terkena virus COVID-19 ini? Jadi saya akan menjelaskan saja yang gejala umum ya Kak ya, agar lebih berhati-hati. Di sini yang pertama itu sesak Kak biasanya. Sesaknya itu kadang tuh tidak seperti sesak orang normal Kak. Kan maksudnya bukan sesak orang normal itu bukan, maksudnya penyakit asma itu kan juga sesak, tapi kalau yang dialami sama COVID-19 ini berbeda Kak sesaknya. Kemudian panas normal itu kan 36,5 derajat sampai 37,5 ya Kak. Tapi kalau panas itu kalau dikatakan panas itu 37,5 ke atas Kak. Disertai demam juga bisa. Kemudian adanya batuk dan pilek, karena kan untuk melawan itu Kak, kalau ada virus masuk ke dalam tubuh kita itu akan bereaksi. Nah reaksinya itu gitu Kak, dengan cara batuk dan pilek. Oh, begitu. Nah, penyakit ini kan kakak bilang berasal dari Wuhan, Cina ya. Kenapa sih kok penyakitnya itu cepat sekali menyebar? Dan orang Indonesia itu sudah banyak ya yang terkena virus ini. Kalau boleh tahu juga, berapa banyak sih orang yang terkena virus ini di Indonesia? Baik, kalau kemarin ya Kak ya, itu kan saya melihat di berita itu 2,4% itu tenaga medis. Angka kematian tenaga medis tertinggi di Asia itu Indonesia Kak. Seperti itu. Kalau untuk sedangkan kasus yang terjadi di Indonesia sekarang yang terkena virus itu mencapai angka ratusan ribu, bahkan lebih juga. Akan tetapi angka mortalitasnya itu mengalami penurunan Kak. Tidak seperti waktu-waktu kemarin, waktu pertama kali masuk di Indonesia itu kan angka mortalitasnya itu sangat tinggi. Nah seiring berjalannya waktu itu angka mortalitasnya itu semakin sedikit atau angka kematiannya itu semakin sedikit. Kita kan juga tahu kan ya, penyakit itu penyebarannya sangat cepat sekali. Tapi kan di berita juga banyak sekali orang yang bilang atau dokter yang berkata bahwa orang yang terkena penyakit bawaan atau orang yang sudah tua seusia 60 tahun ke atas itu angka terkena atau terjangkitnya itu lebih tinggi. Itu kenapa Kak ya?
Iya, karena lansia itu kan definisi lansia itu kan orang yang sudah lanjut usia ya. Maksudnya bisa dikatakan lansia itu ketika umur 55 tahun ke atas. Nah, seiring dengan berjalannya umur, pastinya itu sistem kekebalan tubuh kita tuh juga ikut menurun, Kak. Tidak seperti waktu kita muda. Karena kan ada penurunan seperti kayak penurun, nggak cuma imun saja yang turun, misalnya kayak misalnya lansia itu kan kayak gampang rematik kayak gitu kan, Kak, nggak sama seperti yang muda dulu. Terus untuk orang yang komplikasi itu kayak itu juga mudah terkena karena sistem imunnya tuh juga melemah, ditambah lagi dengan adanya penyakit lain, jadinya itu sistemnya kekebalan tubuh kita itu lebih gimana ya, Kak ya, tidak bisa berfokus pada COVID itu sendiri. Sampai saat ini banyak sekali ya Kak korban jiwa yang jatuh karena virus corona ini. Bahkan mereka juga tidak sedikit angka kematian yang disebabkan karena virus ini. Vaksin dari virus ini sendiri itu apa sih? Apakah udah ditemukan vaksin yang benar-benar bisa menjaga imun kita dari virus tersebut atau obat dari virus tersebut? Untuk saat ini vaksinnya masih belum bisa ditemukan. Di Indonesia sendiri mungkin diperkirakan tahun depan Kak bisa mendatangkan vaksin atau memproduksi 170 juta vaksin. Kemudian tetapi untuk sekarang yang bisa kita lakukan adalah pencegahan seperti mengenakan masker mulut, memakai hand sanitizer saat keluar rumah, dan intinya kita mematuhi protokol kesehatan seperti itu, Kak. Nah, seiring berjalannya waktu kan otomatis kita nggak mungkin kan ya Kak selalu di rumah terus atau berdiam diri di rumah terus. Hal ini kan bisa berdampak pada negara kita, juga pada diri kita sendiri, seperti dampak pada pendidikan kita, terutama pada perekonomian negara kita. Nah, seiring berjalannya waktu juga pemerintah kan sudah menetapkan era new normal atau kita harus bisa berdampingan dengan COVID-19 itu sendiri. Nah, kakak tahu nggak apa sih itu new normal atau pemberlakuan era normal baru di Indonesia ini? Iya Kak, jadi new normal itu atau normal baru adalah sebuah tatanan baru yang bertujuan agar manusia dapat berdampingan dengan penyakit, Kak. Jadi mengapa Indonesia itu perlu melakukan hal tersebut? Karena di Indonesia itu merupakan negara yang masih berkembang, Kak. Jadi pada saat terjadinya pandemi, perekonomian di Indonesia itu melonjak, banyak PHK, banyak usaha yang gulung tikar, banyak yang merasa dirugikan gitu loh Kak dari segi ekonomi, dan terjadinya inflasi seperti itu, Kak. Maka dari itu untuk new normal, untuk memperbaiki ekonomi normal masyarakat itu, kita diperbolehkan untuk keluar rumah, akan tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan, Kak, seperti itu. Nah, baik Kak. Tapi kalau di era new normal ini, apakah kita boleh pergi berlibur atau pergi ke mall seperti itu, Kak? Jadi kita apakah boleh melakukan aktivitas seperti biasa sepenuhnya atau kita harus membatasi aktivitas kita di era new normal ini? Ya Kak, kalau bisa itu dibatasi saja ya Kak ya. Maksudnya kita lebih baik mencegah kan sebelum terjadinya virus itu kepada kita. Jadi misalnya kalau kita itu keluar tuh ada manfaatnya Kak. Misalnya kayak kita bekerja ya, itu kan memang sudah tuntutan kan Kak untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Tetapi kalau kita keluar untuk bersenang-senang, misalnya Kak untuk berlibur atau hal yang tidak perlu, sebaiknya jangan terlebih dahulu Kak sampai pandemi ini setidaknya ditemukannya vaksin seperti itu. Oh, jadi kita walaupun sudah diterapkan era new normal, kita harus bisa tetap menjaga diri kita ya Kak ya. Jadi kita harus membatasi juga aktivitas kita. Nah, terima kasih Kak, ini sangat bermanfaat sekali. Kalau boleh tahu nih, apa harapan Kakak ke depannya tentang mulai diberlakukannya new normal ini?
Ya, harapan saya ya pastinya ingin wabah ini juga segera berakhir ya, dan kehidupannya itu bisa dapat tertata kembali saat seperti sebelum adanya wabah. Dan juga untuk tenaga medis semoga untuk lebih diperhatikan ya Kak ya. Maksudnya kan banyak kan sekarang kayak misalnya komentar netizen itu yang buruk tentang tenaga medis, padahal mereka itu tidak tahu misalnya kayak perjuangan tenaga medis untuk merawat pasien COVID-19 itu seperti apa. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak, sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Kak atas informasi dan pengetahuan yang Kakak bagikan. Semoga dengan hal ini masyarakat kita bisa menjaga kesehatan diri mereka dan bisa menerapkan protokol new normal secara baik ya Kak. Iya Kak. Nah, semoga juga masyarakat kita tidak menelan berita secara mentah-mentah, atau sebelum menyebarkan berita ke orang lain mereka bisa menyaringnya terlebih dahulu dari mana sumber berita itu didapatkan. Oke guys, sekian dan wassalamualaikum.